Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya akan menjelaskan kekurangan All New NMAX 155. Video ini adalah salah satu dari 3 video yang saya buat yang ngebahas All New NMAX 155. Dua video lain selain yang ini adalah yang mengulas kelebihan dan perbedaan di antara ketiga varian All New NMAX 155. Supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak kecewa karena salah milih motor, setelah menonton video ini, silahkan tonton juga kedua video tersebut. Link videonya ada di deskripsi video ini. Sebelum saya mulai, ini videonya tentang All New NMAX 155 ya, bukan NMAX 155 VVA. Keduanya namanya mirip, tapi beda ya. All New NMAX 155 adalah seri NMAX terbaru pada saat video ini dibuat. Kalau yang pemirsa cari adalah info tentang NMAX 155 VVA, link videonya sudah saya sertakan juga di deskripsi video ini. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya videonya. Kekurangan pertama dari motor ini mungkin sebenarnya nggak pas ya kalau saya bilang sebagai kekurangan. Soalnya desain dari All New NMAX 155 ini ya dibuatnya memang seperti itu. Udah gitu kalau saya perhatiin, banyak yang nggak menganggap apa yang akan saya sampaikan ini sebagai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Tapi barangkali ada manfaatnya buat pemirsa, saya ulas saja ya. Hal yang saya maksud adalah ketinggian jok All New NMAX 155. Dengan tinggi jok 76,5 cm, motor ini cocoknya untuk mereka yang tinggi badannya 170 cm ke atas. Kenapa gitu? Soalnya kalau tinggi badannya kurang dari 170 cm, kaki kemungkinan nggak bisa napak sempurna di tanah atau bahkan jinjit. Ini tinggi jok yang 76,5 cm, mungkin sepintas seperti nggak tinggi-tinggi amat ya. Tapi jangan lupa kalau All New NMAX 155 ini adalah salah satu motor keluaran Yamaha yang lebar bodinya ekstra. Untuk motor Yamaha kategori Matic dan Maxi, cuma X-Max dan T-Max DX yang bodinya lebih lebar daripada All New NMAX 155. Sebagai perbandingan, lebar bodi Yamaha Mio Gear 125 dan All New Soul GT AKS adalah 68,5 cm. Sedangkan lebar bodi All New NMAX 155 adalah 75 cm. Jadi cukup jauh ya bedanya. Selain ketinggian jok, yang juga pemirsa perlu pertimbangkan adalah berat motor All New NMAX 155. Setelah T-Max DX dan X-Max, All New NMAX 155 adalah motor Yamaha kategori Maxi yang paling berat, dengan berat bodi mencapai 132 kg untuk varian connected dan connected ABS. Sedangkan untuk yang varian standarnya, beratnya adalah 130 kg. Dengan berat motor segitu, pemirsa yang badannya kecil mungkin akan cukup kesulitan ngehandle motor ini. Bukan waktu motornya lagi bergerak maju ya, soalnya kalau udah bergerak maju, berat motor kan jadi nggak terasa. Tapi yang saya maksud adalah sewaktu motornya dalam posisi statis atau diam. Oh ya, ini fakta-fakta ini saya sampaikan sekedar supaya pemirsa tahu ya, bukan bermaksud mendemotivasi pemirsa supaya nggak jadi beli motor ini. Kalau urusan beli atau tidak, itu saya serahin sepenuhnya ya sama pemirsa. Saya sekedar bantu ngasih informasi yang pemirsa mungkin perlukan untuk ngambil keputusan. Kekurangan berikutnya adalah ground clearance. Dibandingkan dengan edisi sebelumnya, ground clearance atau jarak terendah dari tanah dari All New NMAX 155 ini lebih pendek, yaitu 12,4 cm. Nah itu dengan ground clearance segitu, pemirsa jadinya harus ekstra hati-hati sewaktu melewati polusi tidur yang tingginya nggak kira-kira. Kekurangan selanjutnya adalah adanya beberapa tonjolan di bagasi All New NMAX 155. Ini tonjolannya memang nggak ngebuat kapasitas bagasinya jadi ekstra kecil ya. Soalnya kapasitas bagasi All New NMAX 155 ini masih tetap lega. Tapi karena ada tonjolan-tonjolan tersebut, fleksibilitas bagasinya jadi berkurang. Benda-benda keras yang sebetulnya bisa masuk kalau nggak ada tonjolan-tonjolan tersebut, jadi nggak bisa disimpan di bagasi. Tonjolan-tonjolan ini jadi ada karena untuk mengakomodasi subtank suspension dan filter udara yang ada di All New NMAX 155. Kekurangan berikutnya adalah nggak adanya kickstarter atau starter manual di motor ini. Untuk menstarter motor, opsinya jadi hanya ada satu,
yaitu menggunakan starter elektrik. Ini yang namanya starter elektrik memang praktis ya dan mudah banget menggunakannya. Nggak perlu capek, nggak perlu repot nginjek, nyalah engkol starter manualnya. Tapi ada satu hal yang sering orang lupa, starter elektrik sangat tergantung sama kondisi kesehatan aki. Jadi begitu si akinya soak, motor bakalan langsung nggak bisa di starter pakai starter elektrik. Nah itu lain halnya dengan starter manual. Jadi walaupun akinya soak, motor tetap bisa di starter pakai kickstarter. Terutama dalam keadaan darurat, kickstarter ini manfaatnya besar sekali. Bayangin kalau kejadian akinya soak di malam hari, waktu permisah sendiri jauh dari mana-mana, udah gitu hujan petir pula. Wah itu kalau kayak gitu repot juga ya. Terus kalau nggak ada kickstarter, apa artinya jangan beli motor ini? Ya nggak begitu juga ya, soalnya solusinya ada dan mudah banget solusinya. Solusi yang saya maksud adalah rajin mengecek kondisi akinya dengan ngelihat voltmeter. Voltmeter ini adalah salah satu indikator yang ada di speedometer all new NMAX 155. Sebagai referensi, kalau mesin motor dalam kondisi tidak menyala, tegangan aki motor yang sehat itu umumnya di kisaran 12,3 sampai 12,6 volt. Sedangkan kalau mesin motornya lagi nyala, tegangan aki motor yang sehat itu di kisaran 13,7 sampai 14,2 volt. Kalau tegangannya di bawah 12,4 volt, itu pemirsa siap-siap soalnya artinya kondisi akinya sekitar 75-25%. Nah sekarang kalau tegangannya di bawah 12 volt, itu berarti akinya sudah soak. Isu berikutnya adalah stop and start system. Ini stop and start system memang dia berguna banget ya untuk menghemat bahan bakar. Tapi ada satu konsekuensi dari adanya fitur yang satu ini. Maksud saya konsekuensi, sewaktu fitur ini aktif, pemirsa jangan sampai lupa kalau fitur itu dalam posisi aktif ya. Ini saya lupa persisnya kapan, saya pernah baca soal seorang pria yang bawa keponakannya naik motor. Keduanya terjerembab gara-gara fitur semacam ini. Jadi ceritanya waktu itu dia sama keponakannya mampir di rumah salah satu temannya. Terus karena ngobrolnya rada lama, mesin motornya mati secara otomatis. Ini si keponakannya maklum ya anak-anak. Mungkin karena dia bosan nungguin pamannya ngobrol lama, dia tarik si tuas gas motornya. Nariknya keras dan mendadak. Nah, ditarik tuas gasnya kayak gitu, si motor langsung loncat. Jadi sekali lagi, kalau fitur ini diaktifkan, pemirsa jangan lupa ya. Isu selanjutnya terkait dengan speedometer all new NMAX 155 yang sudah digital. Speedometer digital kelebihannya memang banyak ya dibandingin sama speedometer analog, tapi dia ini nggak terlalu tahan panas. Jadi kalau motornya sering terkena sinar matahari terik, display speedometernya lama-lama bisa jadi buram, bahkan ngeblank kalau kasusnya parah. Oleh karena itu, supaya speedometernya terawat, hindari parkir di area terbuka tanpa atap pelindung. Untuk pelindungan ekstra, pemirsa bisa menggunakan stiker pelindung speedometer. Untuk beberapa tipe motor yang populer, bentuk stiker speedometernya bahkan sudah didesain khusus untuk tipe motor tersebut. Stiker pelindung speedometer ini bisa pemirsa dapatkan di banyak online marketplace. Selain kekurangan-kekurangan yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kekurangan lain yang kalau saya perhatikan sering dibahas di banyak tempat, yaitu nggak adanya alarm, kemudian suspensi belakang yang nggak ada setelan kekerasan suspensinya, dan yang terakhir lampu sen yang belum LED. Soal nggak ada alarm, kalau yang dimaksud adalah sistem anti-maling, untuk varian yang connected dan connected ABS, kedua varian tersebut sudah dilengkapi dengan smart key yang salah satu fungsinya adalah immobilizer. Immobilizer ini memang dia nggak teriak-teriak seperti halnya alarm konvensional, tapi dia sama-sama berfungsi mencegah motor dicuri orang. Walaupun memang kalau motornya diangkut, immobilizer ini nggak bisa bantu banyak. Soalnya dia fungsinya kan ngebuat motor nggak bisa di starter. Jadi dia nggak bisa ngasih tahu kalau si motornya diangkut orang. Tapi untuk alarm juga cuma alarm kelas atas yang bisa mendeteksi kalau motornya diangkat. Tapi persentase motor dicuri dengan cara diangkut ke mobil pickup atau truk mungkin kecil ya. Berikutnya soal suspensi belakang yang nggak ada setelannya. Keluhan ini cuma berlaku untuk varian standar dan yang connected. Soalnya untuk varian yang connected ABS, itu dia ada fitur untuk mengatur tingkat kekerasan suspensi belakang. Terus kenapa fitur itu nggak ada di semua varian? Kalau tebakan saya, itu kayaknya supaya masing-masing varian harganya bisa cukup ramah
untuk sebagian besar calon pembeli. Jadi kalau setiap varian fiturnya sama lengkapnya, nanti jadinya nggak ada opsi buat pembeli yang lain. Terakhir, untuk keluhan soal lampu sein yang belum LED, kalau menurut saya ini isunya minor banget ya. Rasanya bukan sesuatu yang bakalan ngejadiin motor ini berkurang kelebihan atau manfaatnya. Baik, demikian pemirsa videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya untuk pemirsa. Jika berkenan, silakan like videonya, share videonya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel ini dan aktifkan bel notifikasinya. Sekedar ngingetin lagi, supaya infonya lengkap, supaya pemirsa nggak salah milih motor, silakan tonton juga video saya yang ngebahas kelebihan dan kekurangan All New NMAX 155. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.